Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi di acara keputrian mingguan kita. Hari ini kita akan ngebahas tema tentang keberkahan rizki. Hari ini nih kita akan bincang-bincang dengan narasumber yang pastinya sudah keren, kece. Siapa kira-kira ya narasumbernya? Hari ini narasumbernya itu ada Umi Jannah dan Umi Nurul. Yuk kita simak bincang-bincang tentang keberkahan rizki. Oke Mi, nah hari ini kan tema kita tentang keberkahan rezeki ya Mi ya kan. Nah jadi kalau kita ngebahas tentang keberkahan rezeki, jadi kita tuh perlu tahu dulu Mi, makna rezeki itu sebenarnya itu apa Mi? Dari Umi Nurul dulu. Rezeki itu Mi dari kata bahasa Arab yang artinya itu adalah kehidupan, pemberian, bisa juga anugerah. Jadi rezeki itu adalah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang bermanfaat dan yang halal. Bisa berupa uang, pakaian, makanan, serta bisa juga berupa lingkungan yang baik nih, teman-teman yang baik, serta bisa penglihatan yang baik, kesehatan dan lain-lain. Jadi sebagaimana dalam surah Ar-Rum ayat 40 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Yang artinya Allah yang menciptakan kamu, kemudian Allah yang memberikan kamu rezeki, dan Allah yang mematikan kamu, serta kemudian Allah juga yang menghidupkan kamu kembali. Jadi di situ kita garis bawahi bahwasanya Allah yang memberikan rezeki kepada kamu. Jadi segala sesuatu yang Allah berikan itu rezeki. Jadi tidak berupa uang atau apa, segala sesuatu seperti kesehatan tadi. Oh, jadi kalau di surah Al tadi dijelaskan bahwa rezeki itu sudah Allah yang memberi ya Mi ya, sudah ketetapan Allah. Terus kenapa nih Mi kalau Allah sudah memberikan kita rezeki Mi, tapi kita tetap harus berusaha ya Mi ya? Itu gimana Mi? Gini Mi, tapi benar juga tadi Mi, bahwasanya rezeki itu memang Allah yang sudah mengatur, Allah memang udah jamin rezekinya. Jadi jangan khawatir atas rezeki yang Allah beri, itu benar juga Mi. Sebagaimana yang hadis yang sudah sering kita dengar, bahwasannya jika kalian bertakwa dengan sebaik-baiknya, maka salah satunya itu tidak mengkhawatirkan rezeki yang Allah beri. Jadi jangan takut nggak makan gitu Mi. Kalau kita khawatir besok makan nggak ya, itu udah nggak boleh ya Mi ya. Itu sudah apa maksudnya, bertakwanya itu nggak sebenar-benar dengan sebenar-benar. Tapi Mi juga kalau misalnya Allah sudah menyediakan rezeki, kita juga nggak boleh malas-malasan, juga nggak boleh pasrah gitu aja, nggak boleh masaknya kita cuma tidur kemudian plot Allah kasih rezeki kan nggak mungkin ya. Jadi juga harus ada usaha gitu Mi ya. Misalnya ya kan Mi, kalau kita aus nih ya kan Mi, terus Allah udah kasih rezeki nih air ya kan, terus masa kita diem aja gitu? Nah kita usaha kita harus ngambil airnya gitu ya Mi, berarti ya Mi ya. Nah itu juga lah Mi, seperti yang saya pernah baca juga kan, surah Al-Jumu'ah ayat 10 ya Mi, Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya apabila sholat telah dilaksanakan maka bertebaranlah kamu di buminya Allah. Jadi kita setelah sholat itu diperintahkan ya udah bertebaran, bekerja, berusaha, menyelesaikan pekerjaan belum selesai gitu. Jadi memang kita disuruh untuk berusaha untuk mencari rezeki. Jadi ini bicara tentang ayat ini ada pengalaman saya gitu. Yang saya waktu itu ya, waktu kuliah ini ya, itu memang buntu sekali. Kita dulu kan sering mencari buku. Iya kan, mencari buku kemana, kesini nggak ada juga, kesana kesini, udah ke perpus, udah ke pusbinsa, kemana-mana lah cari buku kan. Jadi kebetulan saya di kos nih kan, kemana lah saya mencari buku ini, kemana lah saya mencari referensi ini, butuh kan, bener-bener butuh. Jadi saya baca ini mencuplikan apa tadi ya, ayat-ayat itu yang artinya maka bertebaranlah kamu di muka bumi Allah, maka Allah akan kasih rezeki kepada kamu. Jadi ya udahlah, saya keluar aja nih ke Kede padahal. Keluar ke Kede, saya kan di kos, nggak kenal orang kan kiri ya. Kos pulang, pergi pulang. Jadi jalan, terus dipanggil, nak sini kata dia gitu kan. Ke Kede nih. Jadi, ya Bu, berhentilah dulu kan. Ternyata dia adalah dosen UIN juga Mi. Dan ternyata dia lagi membersihkan buku-buku. Jadi pembersihan perapian buku-buku gitu. Jadi kan saya, kamu kuliah di UIN juga ya katanya gitu. Iya Bu gitu kan.
Ya udah bantuin ternyata dikasih buku dan ada buku-buku yang saya cari gitu. Jadi di situ saya benar gitu ayat Allah. Bertebaranlah kamu, cari gitu, jangan di rumah aja gitu. Maka Allah akan kasih gitu. Masya Allah. Ya. Kalau dari Umi Jana gimana Mi? Terus kalau kita kan tadi kita ngebahas tadi rezeki itu apa? Terus kita hari ini temanya kan tentang keberkahan rezeki. Kalau dari Umi sendiri itu Mi, rezeki yang berkah itu sebenarnya itu rezeki yang bagaimana Mi? Jadi seperti yang sudah disampaikan Umi Nur tadi, dari makna rezeki itu ada dua hal yang saya simpulkannya. Satu, rezeki itu berupa materi, satu lagi berupa non materi. Nah, kalau berupa materi itu kan dia jelas uang, kemudian handphone, kendaraan, gitu. Yang dia itu sifatnya bisa kita lihat dan kita pegang. Nah, kalau rezeki yang dari segi non materi itu, itulah dia berupa kesehatan, kemudian berupa teman yang baik, lingkungan yang baik, anak itu juga termasuk rezeki. Nah, berawal dari kalimat rezeki itu sendiri, jadi dapat disimpulkan bahwasannya yang dikatakan rezeki itu adalah sesuatu yang dapat kita rasakan manfaatnya. Ya, sesuatu yang nikmat dan kita rasakan manfaatnya. Yang pastinya itu halal dan baik gitu. Maka Rasulullah selalu menyandingkan yang halal itu pasti sampingnya itu ada kalimat baik. Jadi menyinggung dari kalimat sesuatu yang dapat kita rasakan manfaatnya. Contoh kecil misalnya kita sedang berada di luar kemudian terik matahari panas gitu. Otomatis kita haus gitu ya Mi. Nah, yang kita butuhkan saat itu apakah uang, apakah teman atau baju? Kira-kira apa? Air ya. Pernah kalau mungkin alumni ya, mungkin Minuru juga pernah merasakan kita perjalanan 12 jam di gunung ya Mi. Sibaya. Umi Epi pernah? Belum ya. Nah, jadi normalnya kalau ke gunung itu sekitar 4-5 jam. Tapi ini kita kemarin ada sama alumni sekitar 12 jam perjalanan dari bawah kemudian turun lagi ke bawah gitu. Nah, di situ yang kami butuhkan adalah bukan uang. Nah, mungkin selama ini kita berpandangan rezeki itu adalah uang. Tapi yang saat itu yang kami butuhkan adalah bukan uang, air nih. Jadi ketika memang ada air, bayangkan satu gelas, satu aqua yang kecil, itu biasanya normalnya untuk satu orang. Tapi ini kita bisa satu kelompok kita, satu kelompok kemarin itu sekitar 10 orang nih. Satu cup itu bisa untuk 10 orang dan bisa yang saya luar biasanya saat itu bisa berbagi nih. Kalau kita menurutkan ego kan, kalau kita haus langsung kita habiskan. Tapi memang saat itu memang Allah tetapkan memang saat itu kita cuma butuh sedikit nih. Sedikit yang kita minum dan cukup udah langsung terasa hilang hausnya. Jadi kan memang kalau di gunung nggak mungkin kita butuh uang ya, karena kita nggak bisa beli apa-apa, ada jualan. Saat itu barulah terasa keberkahan rezeki itu tadi, bukan dalam bentuk uang tapi dalam bentuk air. Terasa kita nikmatnya. Nah, kalau dari kisah yang diceritakan Umi Jana tadi nih ya kan Mi, dari mana Mi? Jadi kita tahu kalau rezeki itu tuh berkah. Dari mana kita tahu kalau rezeki yang kita dapat ini berkah nggak ya? Ada nggak tanda-tandanya Mi? Dari Umi Nurul nih. Iya. Jadi ini yang saya tahu dari yang saya tangkap juga dari ulasan Jana tadi, pastinya yang dikatakan rezeki berkah itu tandanya itu yang pertama pasti bermanfaat untuk banyak orang. Bermanfaat untuk banyak orang. Yang tadi kan dengan segelas air tadi bisa dipakaikan 10 orang merasakan semua, jadinya berkah ya berkah. Kemudian yang kedua, kalau misalnya yang dikatakan rezeki berkah itu pastinya jiwa itu tenang, ya kan? Jiwa tenang, kemudian hati ini ingin selalu mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga itu ya pastinya tanda rezeki yang berkah itu dia mudah memberi atau mudah bersedekah. Karena kan hadis juga mengatakan sebaik-baiknya orang ialah orang yang bermanfaat kepada banyak orang. Kemudian sebaik-baiknya amal ialah orang yang memberikan kebahagiaan sesama muslim kepada orang, kemudian membantu kesusahan. Nah, gitulah nih. Jadi mudah memberi bantuan, mudah memberikan sedekah. Kemudian tanda yang keempat itu pastinya keluarga harmonis, karena anak-anak kan diberikan rezeki yang berkah.
Kemudian senantiasa merasakan cukup. Tadi kan 11 ayat tadi itu berkah berarti tidak cukup. Padahal kalau di keadaan lain mungkin kalau setebus itu kurang. Cuman ketika pada masa itu cukup gitu ya, Mi, berkah ya, Mi ya. Rizki adalah ketetapan Allah yang dapat kita rasakan manfaatnya. Maka sekarang pilihan kita ingin menjemput rizki dengan cara yang berkah atau dengan cara yang tidak berkah. Karena hidup adalah sebuah pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.